Halo anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Ibu V dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana fungsi dari rangka dan bagian-bagian yang ada dalam rangka manusia. Kita akan bayangkan bagaimana manusia jika tidak memiliki rangka. Apa yang akan terjadi anak-anak? Mungkin kita tidak bisa berdiri dengan tegap atau mungkin kita tidak bisa juga melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Nah, kali ini kita akan mulai dalam pembelajaran kita, yaitu tentang rangka manusia. Kita akan simak pertama, yaitu tengkorak. Dalam tengkorak banyak sekali strukturnya, tulang-tulang penyusunnya, yaitu ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, ada tulang kepala belakang, ada tulang rahang bawah, ada tulang rahang atas, tulang pipi, ada tulang hidung, tulang air mata, tulang tapis, ada tulang baji, dan tulang dahi. Anak-anak, tulang tengkorak merupakan salah satu tulang pembentuk kepala yang sangat terpenting dalam melindungi otak. Nah, sekarang Bu V akan menjelaskan tentang bagian tulang tengkorak. Tulang dahi ini memiliki fungsi melindungi organ dalam kepala melalui depan. Yang berikutnya adalah tulang baji. Tulang baji ini berfungsi mengamankan otak bagian sudut atau tepatnya di sisi samping bagian wajah, yang mana otak adalah organ yang sangat vital dalam mengoperasikan semua aktivitas tubuh manusia yang harus kita lindungi dari berbagai sudut. Yang berikutnya adalah tulang pelipis. Tulang pelipis ini fungsinya juga sama seperti tulang-tulang kepala lainnya, yaitu melindungi otak. Itu adalah tujuan utamanya. Nah, tulang pelipis di mana tempat melekatnya otot-otot pendukung kinerja pada otak. Yang selanjutnya adalah tulang tapis. Tulang tapis yaitu membentuk dinding belakang lekuk mata, membantu proses penglihatan, dan menjaga kesehatan rongga tulang hidung. Yang selanjutnya adalah tulang kepala belakang. Fungsinya adalah meminimalisir dampak ketika terjatuh. Misalnya ketika terjadi benturan dan trauma pada kepala. Nah, selanjutnya apa fungsi dari tulang ubun-ubun? Fungsinya seperti tulang-tulang tengkorak lainnya juga, yaitu melindungi otak. Nah, kita bisa tahu bagaimana fungsi-fungsi dari tulang dalam struktur tulang pada tengkorak. Nah, selanjutnya kita akan lihat yaitu bagaimana penyusun dalam tulang dada dan tulang belakang. Kita lihat pada gambar bagaimana tulang-tulang penyusun pada tulang dada dan tulang belakang. Berikutnya adalah semuanya yang ada dalam tengkorak, tulang dada, tulang belakang, dan inilah rangka pada manusia. Yang berikutnya kita belajar tentang tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, di sini
tulang anggota gerak atas, ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang telapak tangan, dan tulang hasta. Nah, apa fungsi dari masing-masing tersebut? Nah, kita perlu ketahui dan kita perlu belajar ya anak-anak untuk kita satu persatu fungsi dari masing-masing. Nah, fungsi dari tulang lengan atas adalah tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian fungsi dari tulang pengumpil yaitu mengontrol pergerakan tangan bagian bawah dan gerakan siku. Nah, tulang pergelangan tangan manusia fungsinya adalah untuk memperkuat dan menempelkan otot yang berada di telapak tangan. Selain itu, memungkinkan untuk jari dan tangan bergerak dengan leluasa. Fungsi tulang jari tangan yaitu membentuk persendian tulang jari tangan dan sebagai alat gerak tulang atas. Nah, demikian anak-anak fungsi dari tulang anggota gerak atas. Kita akan lihat tulang anggota gerak bawah. Di sini ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kita akan melihat fungsi dari masing-masing. Nah, fungsi dari tulang yang ada dalam anggota gerak bawah kira-kira apa saja ya? Nah, kita akan belajar satu persatu yaitu tulang paha. Nah, tulang paha ini fungsinya untuk menyambungkan tubuh bagian pinggul dan lutut bersama dengan tulang paha dapat membuat sendi kondilus. Fungsi tulang kering membentuk bagian dari kerangka kaki bagian bawah dan menanggung berat tubuh supaya dapat tetap berdiri. Juga menghubungkan lutut ke pergelangan kaki. Yang berikutnya adalah tulang betis. Tulang betis ini merupakan tulang pipa yang paling ramping. Fungsinya apa? Yaitu mengatur gerakan ketika berjalan. Selain itu, fungsinya juga menambah area perlekatan otot tungkai. Bagian ujung bawah tulang betis membentuk tonjolan yang disebut biasanya adalah mata kaki luar. Nah, yang berikutnya adalah fungsi tulang tempurung lutut. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya pengungkit yang dapat diberikan tendon paha depan pada tulang paha dengan meningkatkan sudut di mana kaki melakukan aktivitas. Tulang pergelangan kaki. Nah, fungsinya apa? Untuk membantu gerakan. Nah, kemudian untuk stabilitas dalam jejak kaki. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi tulang telapak kaki, yaitu untuk menahan beban tubuh manusia. Nah, fungsi tulang jari apa? Yaitu untuk menyeimbangkan saat kita berjalan, berlari, atau melompat. Berikutnya adalah, kita belajar apa itu fungsi dari kerangka manusia. Yang pertama adalah sebagai penegak tubuh.
Fungsi yang kedua sebagai pembentuk tubuh. Yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot, yaitu otot rangka. Yang keempat adalah sebagai pelindung bagian tubuh yang penting. Yang kelima adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Itu adalah fungsi dari kerangka. Nah, kita akan lihat bagian-bagian rangka pada manusia yang sudah Bu V jelaskan di depan, bahwa ada rangka tengkorak, ada rangka badan, ada rangka anggota gerak. Nah, yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi otak. Yang kedua adalah rangka badan berfungsi melindungi organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak berfungsi bergerak seperti berjalan, berlari, memegang benda, dan lain sebagainya. Itulah hari ini pembelajaran kita untuk macam-macam rangka dan fungsinya. Selamat belajar anak-anak. Jika masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan oleh guru wali kelas masing-masing. Selamat belajar, selamat berproses. Tuhan memberkati.